كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian buku Ahkamun Nisa, tanya jawab seputar permasalahan perempuan. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pemahaman yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Sebelumnya minta maaf sedikit terlambat, 5 menit terlambat karena kendala teknis. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 41. Bolehkah, bukan bolehkan, tetapi bolehkah bagi seorang istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan badan? Jika suami meminta kepada istri untuk melakukan hubungan badan, apakah boleh bagi istri untuk menolaknya? Jawaban: hukum menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan badan dirinci sebagai berikut. Pertama, jika istri sedang haid atau nifas atau sedang sakit, maka tidak berdosa baginya untuk menolak ajakan suami melakukan hubungan badan. Yang kedua, jika tidak ada uzur, tidak haid atau nifas atau tidak sedang sakit, maka haram baginya untuk menolak ajakan suami melakukan hubungan badan. Jadi jika suami mengajak istri untuk melakukan hubungan badan, maka pada dasarnya wajib bagi si istri itu untuk mentaatinya, artinya tidak menolak ajakan suaminya tersebut. Tapi wajibnya tersebut jika tidak ada uzur. Jika ada uzur, misalnya si istri sedang haid atau sedang nifas, maka bukan hanya boleh bagi si istri untuk menolaknya, tetapi wajib bagi dia untuk menolaknya. Kenapa? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa seorang perempuan yang haid itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Haram bagi suaminya untuk menjimaknya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wala taqrabuhunna hatta yatuhur fa idza tatahharna fa'tuhunna. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian yang sedang haid sampai
mereka itu suci. Apabila mereka sudah bersuci, sudah mandi, maka datangilah mereka. Ayat ini adalah dasar tentang haramnya bagi seorang suami untuk menjima istrinya yang sedang haid atau sudah suci tetapi dia belum mandi. Nah, baru halal apabila haidnya sudah berhenti dan si istri sudah mandi dari haidnya, maka itu diperbolehkan. Maka jika si istri itu kemudian menolak dengan alasan sedang haid, ketika diajak suaminya berhubungan suami istri, kemudian istri menolak alasannya adalah karena sedang haid, maka itu dia tidak berdosa. Justru dia memang wajib untuk menolaknya. Karena di dalam hadis yang kemarin sudah kita sebut, Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Gak boleh bagi kita taat kepada, misalnya kepada orang tua dalam melakukan maksiat. Pada dasarnya kan kita diperintahkan untuk mentaati mereka. Tetapi jika mereka menyuruh kita, memerintahkan kita mencuri, memerintahkan kita minum khamar, memerintahkan kita melakukan maksiat, maka kita wajib untuk menolak perintah itu dan tidak mentaatinya. Demikian juga istri. Kalau istri itu diperintahkan melakukan maksiat, maka wajib bagi istri itu untuk menolaknya. Karena nggak boleh taat terhadap makhluk dalam melakukan kemaksiatan. Nah, ini yang pertama. Jadi jika si istri itu sedang haid, maka dia boleh untuk menolak ajakan suami melakukan hubungan suami istri. Atau si istri itu sedang sakit. Nah, si istri sedang sakit, kemudian suaminya mengajaknya untuk melakukan hubungan badan. Maka tidak mengapa atau tidak berdosa jika istri itu menolak. Tapi jika nggak ada uzur sama sekali, si istri tidak sedang haid, tidak sedang nifas, juga tidak sedang sakit, dia tidak ada uzur sama sekali, hanya dia sedang santai-santai atau mungkin sedang sedang masak misalnya, atau misalnya sedang Facebookan misalnya, maka nggak ada alasan bagi si istri untuk menolak misalnya. Boleh dia, saya nggak mau, saya lagi sibuk Facebookan misalnya, atau sibuk sibuk santai, sibuk tapi santai, maka nggak, itu bukan alasan untuk menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri. Dan menolaknya tanpa uzur itu adalah dosa besar. Menolaknya tanpa uzur itu adalah dosa besar bagi si istri tersebut berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza batat al-mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang perempuan bermalam sementara ia tidak memenuhi ajakan suaminya di tempat tidur, maka malaikat melaknatnya hingga pagi. Artinya malaikat mendoakannya dengan doa keburukan jauh dari rahmat Allah sampai dengan pagi. Adanya kata laknat, dilaknat oleh para malaikat, itu menunjukkan bahwa dosa tersebut adalah termasuk dosa besar. Karena itu harus diwaspadai, seorang istri harus waspada terhadap masalah ini. Karena hal yang seperti itu seperti sesuatu hal yang remeh, tetapi itu bisa sangat mengecewakan suami. Suami bisa marah, suami bisa tidak ridha terhadap istrinya, manakala ketika suami membutuhkan istrinya untuk melakukan hubungan badan, kemudian si istri tersebut menolaknya tanpa ada uzur.
Jadi catatannya apa di sini? Tanpa ada uzur. Jika ada uzur, maka nggak masalah jika dia menolaknya. Nggak mengapa suaminya misalnya sakit hati, wong sedang haid istrinya. Masa dia maksa-maksa, meskipun sakit hati suaminya, si istrinya tidak berdosa, karena apa yang dilakukan oleh si istri itu tidak salah, yaitu tidak taat terhadap suami dalam perkara yang maksiat. Hadirin rahimakumullah, meskipun nanti bisa kalau misalnya tidak melakukan hubungan badan, ada hal yang lain yang bisa dilakukan. Karena istimta bersenang-senang atau bernikmat-nikmat dengan badan istri di atas pusar, di bawah lutut, itu dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya boleh. Atau misalnya di atas satir, di atas penutup, itu juga diperbolehkan. Bisa dilakukan yang seperti itu, karena yang tidak diperbolehkan itu adalah istimta, melakukan hubungan suami istri, dan istimta ma baina surrah wa rubbah, di antara badan, di antara pusar dan lutut. Bahkan ada mazhab lain, dalam mazhab Hanafi, mengikuti zahir hadis isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan apa saja kecuali jima. Itu ada yang membolehkannya, membolehkan istimta, bersenang-senang dengan bagian badan istri yang sedang haid di antara pusar dan lutut, meskipun tanpa satir. Yang penting yang diharamkan itu hanya melakukan jima saja. Itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau misalnya suaminya perempuan itu sedang haid, kemudian suaminya mengajaknya melakukan hubungan suami istri, maka si istri kan wajib dia untuk menolaknya, karena dia sedang haid dan haram bagi suami untuk menggauli istrinya yang sedang haid. Artinya menjimaknya itu haram. Tapi kalau kemudian suaminya misalnya meminta untuk istimta yang dihalalkan di atas pusar, di bawah lutut, atau di antara pusar dan lutut tetapi dengan satir, maka si istri itu mentaatinya, karena itu bukan sesuatu yang diharamkan. Yang diharamkan apa? Hanya melakukan jima. Ini rincian yang penting dan harus diwaspadai, karena sebagian perempuan ada yang hanya sekedar malas saja. Dia tidak sedang haid, dia tidak sedang nifas, dia juga tidak sakit, hanya malas saja, kemudian dia menolak ajakan suami dalam melakukan hubungan suami istri. Dan itu berbahaya bagi si istri tersebut, karena dia akan jatuh kepada dosa. Laknat malaikat yang akan dia dapatkan. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang ke-42. Bolehkah bagi seorang istri memasukkan seorang tamu laki-laki ke dalam rumah di saat suami tidak di rumah? Ini penting sekali untuk diperhatikan oleh para istri. Terkadang ketika suami sedang kerja, entah kerja di kantor atau kerja di pabrik atau kerja di sawah, si istri kan sering berada di rumah sendiri. Biasanya pada umumnya seperti itu. Si suami bekerja, istri berada di rumah. Dan terkadang kemudian ada tamu yang datang. Tamu itu laki-laki. Terkadang yang tamu itu laki-laki. Dan yang datang itu kadang dia sendirian, karena mencari suaminya, karena ingin ketemu suaminya, sementara suaminya ada di luar rumah. Atau terkadang tamunya itu 2 orang atau 3 orang, laki-laki dan seterusnya. Maka bagaimana hukumnya? Apakah boleh bagi si istri itu memasukkan tamu laki-laki itu yang bukan mahramnya? Jawaban: pada dasarnya tidak boleh
bagi seorang istri memasukkan orang lain yang suami tidak suka orang tersebut masuk ke rumahnya, baik orang tersebut kerabat si istri atau bukan. Ini kalau rumah itu adalah rumah suami, karena pada umumnya istri itu kan ikut suami, dia berada di rumah suaminya, tinggal di rumah suaminya, meskipun ada si suami yang ikut istrinya atau ikut mertuanya, misalnya tinggal di rumah mertua. Ada, tetapi pada dasarnya kebanyakan istri ya tinggal di rumah suami, karena memang suami berkewajiban untuk menyiapkan tempat tinggal untuk istrinya. Sehingga pada umumnya si istri tinggal di rumah suami. Karena nanti akan ada rincian, apakah si istri itu tinggal di rumah dia sendiri atau di rumah suami, nanti hukumnya adalah berbeda. Jadi kalau pada dasarnya tidak boleh bagi seorang istri memasukkan orang lain yang suami nggak suka kalau orang itu masuk ke dalam rumahnya. Termasuk apabila yang datang itu kerabatnya sendiri, kalau suami nggak suka dia datang ke rumah itu, maka si istri nggak boleh memasukkan orang tersebut ke dalam rumah. Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala ta'zan fi baitihi illa biiznihi." Nah, seorang istri tidak boleh memberi izin masuk pada rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Jadi harus dengan izin suaminya baru seorang istri boleh memasukkan seseorang ke dalam rumah suami. Apabila rumah milik istri, maka memasukkan tamu laki-laki ke dalam rumah hukumnya dirinci sebagai berikut. Apabila rumahnya milik istri, bukan milik suami, maka memasukkan tamu laki-laki ke dalam rumah hukumnya dirinci sebagai berikut. Yang pertama, apabila tamu tersebut bukan mahram dan hanya sendirian, dan perempuan tersebut juga sendirian di rumah, maka tidak boleh baginya untuk memasukkan tamu tersebut ke dalam rumah karena akan terjadi khalwah, berduaan yang diharamkan. Perhatikan di sini apa? Rumah istri. Jadi ini seorang istri di rumah dia sendiri. Misalnya suami itu ikut tinggal di rumah istrinya, kemudian suaminya keluar rumah. Si istri sendirian di rumah. Kemudian ada tamu laki-laki sendirian juga. Nah, perempuan itu sendirian di rumah. Laki-laki itu juga yang datang tamu itu laki-laki juga sendirian. Dia bukan mahramnya, bukan ayahnya, bukan saudara laki-lakinya. Kemudian dia bertamu. Maka di sini haram bagi perempuan tersebut untuk memasukkan laki-laki itu ke dalam rumah. Kenapa? Karena akan terjadi khalwah, dia akan berduaan di dalam rumah itu tanpa ada orang ketiga yang melihatnya. Berbeda halnya kalau misalnya si istri di dalam rumah itu misalnya berdua, bertiga, misalnya ada 3 perempuan atau ada 2 perempuan di dalam rumah itu. Maka di sini karena rumah istri, ini bukan rumah suami, rumah istri, maka boleh bagi si istri tersebut memasukkannya ke dalam rumah itu. Kenapa? Karena nggak terjadi khalwah, karena perempuannya itu bukan 1 orang. Atau sebaliknya misalnya tamunya itu 2 orang laki-laki atau 3 orang laki-laki. Nah, maka dia boleh memasukkannya ke dalam rumah dia. Ini rumah istri, kita bicara rumah istri, bukan rumah suami. Kalau rumah suami nggak boleh tanpa izin suami. Memasukkan orang ke dalam rumah suami tanpa seizin suami nggak boleh. Tetapi kalau ini rumahnya istri, maka dilihat jika yang datang 1 orang dan perempuan itu tinggal sendiri di rumah, nggak ada orang lain, maka haram. Kenapa? Karena akan terjadi khalwah.
Khalwah itu berduaan tanpa ada orang ketiga yang melihatnya. Maka di sini hukumnya adalah haram. Tetapi jika perempuan itu di rumah berdua atau bertiga atau berempat, maka ada tamu satu orang laki-laki di rumah dia, di rumah perempuan itu, maka dia boleh memasukkannya karena nggak akan terjadi khalwah di situ. Atau laki-lakinya 2-3 orang mau bertamu, maka dia boleh memasukkannya ke dalam rumah dia sendiri karena di situ tidak terjadi khalwah. Bisa difahami? Nah, kemudian apabila tamu tersebut 2 orang, tadi sudah kita jelaskan, atau lebih, maka boleh baginya untuk memasukkan tamu tersebut ke dalam rumah. Nah, perlu diingat ini tadi apa? Apabila di rumah si istri sendiri. Tapi kalau si istri itu tinggal di rumah suaminya, maka tidak boleh bagi istri untuk memasukkan orang ke dalam rumahnya tanpa seizin dari suaminya. Kalau suaminya nggak ada, ya dia bilang, misalnya kamu tinggal di rumah suami kamu, kemudian ada tamu datang, suami nggak ada. Maka kamu bilang saja, suami saya nggak ada di dalam rumah, mohon maaf, nanti bisa datang lagi. Insya Allah nanti sore jam 4 suami saya datang, silahkan nanti datang kembali. Jangan dimasukkan dia ke dalam rumah. Kenapa? Karena kamu tinggal di rumah suami. Tanpa seizin suami, maka nggak boleh kamu memasukkan orang ke dalam rumah. Nah, dalilnya tadi wala ta'zan fi baitihi illa bi iznihi. Nah, janganlah seorang istri itu memberi izin masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan seizin dari suaminya. Tapi kalau rumah dia sendiri, maka dilihat tadi tamunya berapa orang, terus dia berapa orang di dalam. Kalau dia 1 lawan 1, si istri 1, tamunya 1 laki-laki, maka nggak boleh dia memasukkannya karena akan terjadi khalwah. Jika si istri itu berdua atau bertiga, tamunya 1, boleh dia memasukkannya. Atau si istri sendiri tapi tamunya 2 atau 3 orang, maka boleh bagi istri untuk memasukkan ke dalam rumah dia sendiri. Bisa difahami rinciannya? Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulanna ahadukum ala maghibatin illa wa ma'ahu rajulun aw rajulani. La yadkhulanna ahadukum, janganlah salah seorang kalian masuk rumah seorang perempuan ala maghibatin, masuk ke rumah seorang perempuan yang suaminya tidak di rumah. Maghibatin artinya istri atau perempuan yang suaminya tidak berada di rumah, illa wa ma'ahu rajulun aw rajulani, kecuali apabila dia bersama seorang laki-laki atau 2 orang laki-laki. Artinya 2 atau 3 tamunya tadi, 2 atau 3 atau lebih bertamu, maka di sini diperbolehkan bagi perempuan untuk memasukkannya ke dalam rumah jika rumahnya sendiri. Gitu. Jadi yang menjadi permasalahan di sini yang dilihat adalah nanti apakah terjadi khalwah apa tidak terjadi khalwah. Hadirin rahimakumullah, meskipun untuk kehati-hatian kalau dia misalnya meskipun 2 orang, 3 orang, tetapi dia tidak mengenalnya misalnya, ya sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam rumahnya. Itu hanya kehati-hatian. Meskipun dari sisi hukum tidak terjadi khalwah, maka diperbolehkan karena dia itu adalah di rumah perempuan itu sendiri. Tetapi kalau yang datang misalnya dia sudah mengenalnya, misalnya itu saudaranya sendiri
atau misalnya dia tetangganya, dia sudah mengenalnya, orangnya baik misalnya, maka itu dia diperbolehkan bagi dia untuk memasukkannya, tidak membahayakan bagi dia. Ini terlepas dari hukum. Kalau dari sisi hukum apa? Boleh saja kalau tamunya itu 2 orang atau 3 orang. Dari sisi hukumnya. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 43. Apakah hukum seorang perempuan berduaan dengan seorang laki-laki? Jawaban. Berduaan antara seorang laki-laki dan perempuan ajnabiyah bukan mahram, bukan istri atau bukan amatnya, disebut dengan khalwah. Khalwah hukumnya haram. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma syaitan. Seorang laki-laki tidak boleh menyepi berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Khalwah tidak terjadi jika ada orang ketiga yang bersamanya di tempat tersebut. Namun disyaratkan orang yang ketiga adalah orang yang disegani dan bisa melihat. Jika orang yang ketiga adalah anak kecil yang tidak disegani oleh keduanya atau orang buta, maka itu tidak mencukupi untuk menghindari khalwah yang diharamkan. Jadi sekarang tentang hukum khalwah. Khalwah itu berduaan laki-laki dengan perempuan. 1 lawan 1, laki-lakinya 1, perempuannya 1. Itu berkumpul di tempat yang sunyi, yang sepi. Sunyi itu sepi, sepi artinya nggak ada orang ketiga. Laki-lakinya 1, perempuannya 1. Misalnya ada laki-laki perempuan masuk ke dalam kamar, ditutup pintunya, itu namanya berduaan. Atau masuk ke dalam rumah, di dalam rumah itu nggak ada siapa-siapa kecuali mereka berdua saja, itu namanya khalwah, berduaan seorang laki-laki dengan perempuan. Atau dia misalnya pergi ke tempat di belakang rumah yang sunyi, nggak ada orang, dia berduaan saja, laki-laki dan perempuan, itu namanya khalwah. Bisa dipahami? Hukum khalwah ini adalah haram. Disebutkan di dalam hadis, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma asyaitan. Tidaklah seorang laki-laki itu menyepi dengan seorang perempuan, berduaan dengan seorang perempuan, kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Artinya syaitan akan mengganggu dia. Syaitan akan mengganggu mereka berdua untuk menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan. Itu sudah hampir dipastikan akan terjadi kemaksiatan di situ. Entah dia nanti kenapa? Karena nggak ada orang yang ketiga yang dia segani. Dia bisa nanti terjadi muqaddimatuz zina, atau dia bisa berzina dengan sebab hanya berduaan saja. Dia bisa bersentuhan mungkin, atau dia bisa berpelukan mungkin, atau dia bisa berbicara dengan pembicaraan yang penuh dengan syahwat, atau mungkin bahkan dia bisa melakukan perzinahan. Sangat sulit bagi seseorang untuk menghindari maksiat apabila dia berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sunyi, yang nggak ada orang lain melihatnya. Itulah yang dimaksud bahwa setan itu menjadi orang yang ketiganya. Sangat mudah bagi setan untuk menjerumuskan seseorang laki-laki perempuan yang sedang berduaan di tempat yang sunyi.
Karena di saat itu seorang laki-laki tambah berani atau seorang perempuan juga tambah berani karena nggak ada orang yang melihatnya. Atau ketika itu maka nafsunya, syahwatnya akan muncul dan itu akan bisa mendorong seseorang melakukan kemaksiatan. Karena itulah dilarang. Khalwah itu dilarang. Nah, jika ada orang ketiga, maka namanya bukan khalwah. Jika ada orang ketiga, maka namanya bukan khalwah. Tapi untuk tidak disebut khalwah, orang ketiga itu disyaratkan dia harus orang yang disegani. Disegani itu bagaimana? Disungkani. Disungkani itu kalau misalnya keduanya akan melakukan maksiat, itu tidak jadi. Dia segan. Nah, segan ada si fulan. Dia mau misalnya bergandengan tangan, segan. Dia mau misalnya sentuh-sentuhan, jadi segan karena ada orang ketiga yang melihatnya. Nah, ini baru memenuhi syarat. Dan orang ketiga itu harus bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat, orang 10 pun seperti nggak ada. Misalnya di sini semuanya nggak bisa melihat, kan nggak tahu apa yang dilakukan oleh mereka berdua karena nggak bisa melihat. Jadi itu untuk orang ketiga menghilangkan khalwah itu syaratnya orang ketiga itu harus pertama disegani. Kalau misalnya anak kecil misalnya dia bawa bayi, kemudian berduaan sama laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, bayi itu nggak bisa menjadikan dia tidak khalwah, tetap itu disebut khalwah karena bayi tidak disegani. Atau dia datang dengan teman pleknya, teman pleknya yang sesama ahli maksiat misalnya, yang dia sudah justru dia sudah janjian misalnya, atau bahkan dia disuruh nanti kamu yang ambil fotonya, videonya misalnya. Sama sekali nggak ada sungkannya, nggak disegani, maka itu juga tidak bisa menghilangkan khalwah. Jadi khalwah hukumnya haram. Khalwah artinya berduaannya seorang laki-laki dengan perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah yang dimaksud di sini bukan istrinya. Kalau laki-laki berduaan dengan istrinya ya boleh-boleh saja. Atau seorang laki-laki berduaan dengan ibunya boleh-boleh saja. Seorang laki-laki berduaan dengan adik perempuannya bukan masalah. Atau seorang laki-laki berduaan dengan budak perempuannya amat tidak masalah karena halal bagi laki-laki itu. Tetapi jika seorang laki-laki berduaan dengan anak tetangganya misalnya yang bukan mahramnya, maka itu nggak boleh, tidak diperbolehkan. Meskipun misalnya guru dengan murid misalnya, laki-lakinya gurunya, kemudian yang perempuannya muridnya atau sebaliknya, maka kalau itu bukan mahram maka juga tetap hukumnya haram. Nggak ada alasan misalnya untuk belajar. Saya belajar privat kok misalnya. Dia belajar privat, perempuan belajar privat sama gurunya laki-laki, hanya berdua saja. Tanpa ada orang ketiga yang melihatnya. Maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya belajarnya di tempat umum, misalnya di tempat yang terbuka, orang lalu lalang lewat misalnya, atau di tempat yang ramai, kemudian dia berdua dengan seorang laki-laki perempuan, maka itu tidak disebut khalwah. Dia memang berdua, tapi kan banyak orang di situ yang nggak memungkinkan bagi keduanya untuk melakukan maksiat karena ada banyak orang yang melihatnya. Itu ya. Jadi karena sering kata berduaan itu kan sering sering disebut juga di tempat ramai. Misalnya lihat, itu ada orang berduaan misalnya.
Padahal di tempat umum disebut berduaan. Nah, berduaan kalau di tempat umum itu tidak diharamkan. Kecuali nanti jika kita nanti akan bicara tentang masalah rincian hukum ikhtilat bainar rijal wan nisa, yaitu perkumpulan antara laki-laki dan perempuan. Nanti akan ada rincian hukumnya. Jadi ini betul-betul harus diwaspadai. Khalwah ini betul-betul harus diwaspadai. Nah, dari khalwah inilah awal mula yang sering seseorang itu terjerumus dalam kemaksiatan. Awalnya adalah dari khalwah. Biasanya seseorang yang misalnya laki-laki perempuan berpacaran misalnya, maka yang dilakukan biasanya yang pertama kali khalwah ini dulu. Janjian nanti kita ketemu di sana. Akhirnya kemudian keduanya berduaan. Ketika sudah berduaan, itu hampir dipastikan dia akan melakukan hal-hal yang diharamkan terkait dengan hubungannya seorang laki-laki dengan perempuan ajnabiyah. Jadi ini juga dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya perkara yang diharamkan. Sehingga khalwah itu sendiri itu diharamkan. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya, apakah hukum seorang perempuan menyalami seorang laki-laki ajnabi bukan suami atau mahramnya? Seorang perempuan menyalami seorang laki-laki ajnabi bukan suami atau mahramnya, atau kebalikannya seorang laki-laki menyalami kaum perempuan. Karena ini ahkamun nisa, sehingga dibalik di sini hukum seorang perempuan menyalami laki-laki. Karena bisa perempuannya dulu yang minta salaman dengan laki-laki, atau laki-lakinya yang menyalami dia. Ini banyak sekali praktek yang terjadi. Bukan hanya di kalangan orang awam, di masyarakat, itu hampir sudah umum. Apalagi kalau hari raya, laki-laki perempuan sudah biasa mereka saling bersalaman satu dengan yang lainnya. Itu bagaimana hukumnya? Terkadang bukan hanya kalangan awam, ada sebagian orang yang mengaku sebagai kiai misalnya atau ustadz, itu juga bersalaman laki-laki dengan perempuan. Kadang santri putrinya itu mencium tangannya. Itu sering kita melihat yang seperti itu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Jawaban, haram bagi seorang perempuan menyalami seorang laki-laki ajnabi tanpa menggunakan hail atau penutup. Tanpa menggunakan hail. Berarti kalau dia menggunakan hail, misalnya dia pakai kaos tangan, atau dia misalnya pakai orangnya itu yang laki-laki atau yang perempuan pakai kain penutup tangannya, maka itu tidak diharamkan. Yang haram adalah menyalaminya kulit dengan kulit, bersalaman, itu hukumnya adalah haram. Apabila menyalaminya dengan menggunakan hail, maka tidak diharamkan. Nah, jadi hukum tentang bersalaman laki-laki dan perempuan ini sudah mujma' alaih keharamannya, sudah disepakati. Nggak ada satu ulama pun dalam 4 mazhab yang mengatakan bahwa bersalaman laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan. Tanpa hail diperbolehkan, itu nggak ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Meskipun dalam prakteknya banyak sekali pelanggaran dalam masalah ini, sehingga kebanyakan orang itu bersalaman antara laki-laki dan perempuan, dan itu dianggap sesuatu hal yang biasa. Sehingga perlu di sini ditekankan dan disampaikan tentang masalah hukum yang sebenarnya bersalaman antara laki-laki dan perempuan tanpa hail. Karena dasarnya itu sudah sangat jelas. Dasar hadis diantaranya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni la usafihun nisa. Inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku itu tidak menyalami kaum perempuan. Nabi mengatakan aku tidak menyalami kaum perempuan. Ya, kenapa beliau tidak menyalami kaum perempuan? Ya karena haram seorang laki-laki menyalami kaum perempuan. Baik dengan syahwat atau tanpa syahwat, menyalami seorang perempuan yang bukan mahramnya itu adalah haram. Dalil yang lainnya adalah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayyuta'ana ahadukum bihadidatin fi ra'sihi khairun lahu min ayyamus samra'atan la tahillu lahu. Apabila salah seorang kalian dilukai dengan besi pada kepalanya, maka itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabarani. Kalaulah kepalanya dilukai dengan besi misalnya, maka itu masih lebih baik daripada dia menyalami seorang perempuan ajnabiyah. Termasuk di sini menyalami seorang laki-laki ajnabi yang sudah tua. Kamu masih muda, menyalami kakek-kakek itu juga enggak boleh. Atau kakek-kakek menyalami anak yang masih muda, itu juga tidak diperbolehkan. Hadirin rahimakumullah, ini harus diwaspadai. Karena ada sebagian orang, kita mendengar sendiri, saya pernah mendengar sendiri, dia mengaku sebagai tokoh, sebagai kiai, tetapi dia menyalami kaum perempuan. Yang fatal, dia mengatakan bahwa menyalami perempuan bagi dia itu hukumnya wajib. Jadi bukan hanya boleh, tetapi dia mengatakan wajib. Nah, ini kan sudah keterlaluan kalau dia mengatakan wajib. Apa alasannya dia mengatakan wajib? Alasan dia nanti perempuan itu kecewa. Sudah terlanjur tangannya diginikan, terus kemudian gak disalami, perempuan itu kecewa. Dan mengecewakan orang itu hukumnya haram, kata dia. Karena itu bagi saya, kata dia, menyalami perempuan itu hukumnya wajib. Mana ada perkara yang haram kemudian berbalik menjadi wajib karena sesuatu hal. Nggak ada yang seperti itu. Dalam kaidah tidak ada. Bisa yang haram dalam keadaan darurat bisa menjadi mubah. Tetapi nggak ada yang kemudian berbalik menjadi wajib. Itu sangat aneh. Karena dia memang ngarang-ngarang sendiri untuk membenarkan perbuatan yang dilakukannya. Karena memang dia bersalaman dengan santri-santrinya, yang putri, bersalaman juga dengan setiap tamu perempuan yang datang. Bahkan tangannya dicium oleh para tamu perempuan yang datang kepadanya. Dan ini marak sekali, marak sekali di mana-mana terjadi. Karena itu kita ingatkan baik bagi laki-laki maupun perempuan, hukumnya haram untuk bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah, ajnabi dan ajnabiyah. Kalau bersalaman dengan ibunya boleh, bersalaman dengan bapaknya boleh. Seorang perempuan, anak perempuan bersalaman dengan ayahnya boleh. Seorang perempuan bersalaman dengan saudara laki-lakinya silahkan, enggak masalah. Tetapi kalau bersalaman dengan dengan gurunya yang bukan mahramnya, enggak boleh. Kalau bersalaman dengan kiainya yang bukan mahram dia, tidak boleh. Kalau bersalaman dengan tetangganya yang bukan mahramnya, enggak boleh. Bersalaman dengan calon suaminya juga enggak boleh, karena masih calon. Karena masih calon suami, meskipun sudah dikhidbah, meskipun sudah dilamar,
tapi belum ada akad nikah, maka nggak boleh dia bersalaman. Karena ada sebagian seperti yang sudah kita sampaikan, ketika dia sudah bertunangan, sudah seakan dia sudah menjadi milik dia, sudah menjadi suami istri seakan-akan, sehingga kemudian dia bebas untuk bersalaman, untuk bersentuhan dan sebagainya. Itu tidak benar. Nah, kalau sudah benar-benar menikah baru diperbolehkan. Tetapi sebelum ada pernikahan, maka seorang perempuan tidak boleh bersentuhan dengan kaum laki-laki yang ajnabi dengan tanpa hail. Hail artinya penutup berupa kain atau semacamnya. Kalau dengan penutup kain atau semacamnya, maka itu baru diperbolehkan. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini terlebih dahulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apa yang kita pelajari ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama agar kita bisa terjaga dari segala macam perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.